Halo semuanya, selamat datang kembali di Night Story. Apa kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Seperti biasa nih, saya akan memberikan kalian asupan misteri atau asupan horor pada malam ini, biar tidur kalian malam ini makin nyenyak. Dan video yang mau saya bahas kali ini bertemakan survival game, atau permainan bertahan hidup. Apakah kalian semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita langsung aja bahas videonya. Beberapa waktu yang lalu, media sosial sempat diramaikan dengan tren seputar serial Squid Game. Serial yang berasal dari Korea ini menarik perhatian banyak warganet karena membawa konsep survival game dengan permainan anak-anak sebagai daya tarik utamanya. Dalam serial Squid Game, pemenang permainan akan dihadiahkan sejumlah uang meskipun harus menghilangkan nyawa orang lain. Tapi jika kalian tidak tahu, permainan semacam Squid Game ternyata pernah ada di dunia nyata. Permainan tersebut diciptakan oleh seorang pria bernama Russ McEmy. Dia merupakan seorang veteran angkatan laut. Russ McEmy merancang sebuah survival game atau permainan bertahan hidup di dalam sebuah rumah yang dinamakan McEmy Manor Haunted House atau Rumah Hantu McEmy Manor. McEmy beranggapan bahwa kebutuhan orang pada saat ini semakin ekstrim dan tidak masuk akal. Ya, seperti contoh jika ada teman-teman kalian yang selalu menginginkan barang-barang bagus dan mahal, tapi mereka sendiri tidak punya uang untuk membelinya. Dari situlah McEmy memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan orang-orang yang membutuhkan uang. Awalnya McEmy Manor ini didirikan di San Diego, California. Namun karena dinilai terlalu sadis dan bisa membuat para pemainnya trauma berat, akhirnya warga sekitar menolak keberadaan rumah horor tersebut. Kemudian McEmy Manor pun dipindahkan ke Summertown, Tennessee, California. Bagi peserta yang berhasil melewati permainan dan bertahan dari permainan itu hingga akhir, dia akan mendapatkan uang sebesar 20.000 US dollar atau sekitar 280 juta rupiah. Ya lumayan lah kan, dapat 280 juta, bisa buat modal kawin. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Permainan rumah hantu yang diciptakan oleh McEmy bukan seperti rumah hantu yang ada di pasar malam yang sering kalian kunjungi. Level kengerian dari permainan ini mungkin 10 kali lipat bahkan lebih dibandingkan rumah hantu yang ada di pasar malam. Karena peserta yang mengikuti permainan rumah hantu McEmy akan mendapatkan siksaan selama 10 jam tanpa henti. Dan sampai sekarang belum ada orang yang berhasil bertahan sampai akhir di permainan ini. Walaupun permainan ini banyak mendapat komentar negatif, ternyata rumah hantu McEmy ini memiliki banyak sekali peminat. Bahkan para peserta secara sukarela datang tanpa paksaan sedikit pun dari pihak McEmy. Dan lagian permainan ini dibuka untuk umum dan tentunya gratis, tanpa biaya sedikit pun. Tapi di sini tidak semua pendaftar akan diterima menjadi peserta permainan tersebut. Untuk mengikuti permainan gila ini, ada tahap-tahap yang harus dipenuhi oleh para peserta. Pada tahap pertama, para peserta diminta mendaftarkan diri lewat email dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian peserta yang terpilih akan ditelepon langsung oleh Russ McEmy untuk diwawancara mengenai prosedur mengikuti permainan tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya terkait dengan motivasi atau apa tujuan orang itu ingin mengikuti permainan tersebut. McEmy juga akan menanyakan riwayat penyakit yang diderita oleh calon peserta, serta ketakutan terbesar atau fobia yang dimiliki oleh para calon peserta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan permainan dengan karakter masing-masing peserta. Misal pada saat wawancara kalian mengatakan memiliki fobia atau ketakutan dengan ular atau dengan ruangan gelap, maka McEmy akan memasukkan fobia atau ketakutan kalian ke dalam permainan. Kemudian setelah melakukan wawancara, calon peserta yang lolos akan disuruh datang ke McEmy Manor. Begitu mereka sudah sampai di McEmy Manor, peserta diminta menandatangani 40 lembar surat perjanjian yang berisi pernyataan-pernyataan aneh dan tidak wajar. Seperti peserta mengerti dan setuju jika ada paku yang akan ditusukkan ke tangannya. Peserta mengerti dan setuju jika tangannya akan dihancurkan dengan alat berat. Peserta mengerti dan setuju jika kuku-kuku yang ada di jari mereka akan dicabut. Kemudian peserta mengerti dan setuju pada saat peserta masuk ke dalam McEmy Manor. Itu artinya mereka tidak boleh berhenti sampai ada luka yang serius di bagian tubuh atau psikologis mereka. Dan masih banyak lagi pernyataan yang harus disetujui oleh para peserta. Dengan adanya surat perjanjian itu, berarti para peserta sudah siap menerima semua risiko yang ada di dalam permainan.
Dan jika terjadi sesuatu pada peserta, ya pesertanya nggak bisa menuntut atau melaporkan ke polisi, karena mereka sendiri sudah setuju dengan konsekuensi yang akan mereka terima. Bayangin aja nih teman-teman, belum aja permainan dimulai, tapi surat persetujuannya sudah sangat mengganggu mental kalian. Setelah menandatangani surat tersebut, peserta harus melewati seluruh lokasi permainan dari rumah itu, seperti ruang bawah tanah, sumur, dan gorong-gorong. Di setiap lokasi juga telah disiapkan beberapa algojo yang bertugas menakut-nakuti serta menyiksa para peserta. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi permainan, para peserta akan diikat dan ditutup matanya sambil terus dicambuk oleh para algojo. Di beberapa lokasi, para peserta pun akan diteriaki, dipukuli, ditendang, dan dicekik sampai tidak bisa bernapas. Can't do it. No, I want to go home. Why are you crying? I'm scared. Yeah, you better be scared. Because what? You asked if you were funny. Bahkan pada ruangan berikutnya, peserta akan disuapi dengan daging mentah, dipaksa menghirup gas karbon dioksida sampai sesak nafas, hingga dimasukkan ke dalam kotak bersama dengan hewan yang ditakuti masing-masing peserta, seperti ular, tarantula, dan hewan mengerikan lainnya. Makanya banyak orang yang nyerah di menit-menit awal dari waktu permainan yang disediakan selama 10 jam. Di menit awal permainan aja udah nggak kuat, apalagi masuk ke level terakhir. Mungkin peserta yang keluar dari sana tangannya udah patah atau hancur. Hingga saat ini tentu saja belum ada peserta yang mampu mencapai tahap akhir dari permainan ini. Para pemain yang keluar karena menyerah justru mendapatkan banyak luka di tubuh mereka. Bahkan ada peserta yang harus menemui psikiater selama berbulan-bulan untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami selama mengikuti permainan tersebut. Karena hal-hal ekstrim tersebut, Makemi selaku pemilik wahana dicap sebagai psikopat gila. Namun Makemi sama sekali tidak peduli dengan omongan orang. Pada akhirnya, karena banyak warga sekitar yang merasa terganggu dengan suara-suara mesin dan teriakan peserta, para warga di sekitar tempat permainan pun setuju untuk menandatangani petisi penutupan rumah horor tersebut. Akhirnya Makemi Manor Haunted House resmi ditutup pada tahun 2020. Di sini juga terdapat beberapa konspirasi mengerikan dari permainan ini. Kabarnya selama permainan berlangsung, para peserta yang sedang disiksa, mereka direkam oleh pihak Makemi Manor. Dan hasil rekaman video penyiksaan tersebut akan dibagikan dan dijual di situs dark web. Jadi seperti ala-ala di film, di mana para elit global atau orang-orang kaya yang memiliki hasrat psikopat di dalam dirinya, mereka rela membayar mahal hanya untuk melihat orang disiksa. Teori konspirasi itu muncul karena orang banyak berpikir dari mana Makemi mendapatkan uang senilai 20.000 US dollar atau sekitar 280 juta untuk dijadikan hadiah bagi peserta yang berhasil bertahan. Dan bahkan Makemi mengaku menghabiskan dana sebesar 7 miliar untuk membuat permainan tersebut. Dan juga Makemi bilang dia sering kelaparan karena nggak mendapatkan untung sama sekali dari permainan itu, melainkan dia hanya mendapatkan kesenangan semata. Jika teori konspirasi ini benar, berarti biarpun Makemi membuka permainan itu secara gratis, bahkan jika ada orang yang menang dikasih hadiah uang yang banyak, tapi di sisi lain, Makemi mendapatkan penghasilan dari menjual video penyiksaannya di dark web. Ya, kita nggak tahu yang mana yang benar, intinya Makemi hanya membuat permainan agar orang-orang dapat merasakan sensasi film horor mereka sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Jika permainan ini ada di Indonesia, apakah kalian mau ikut bermain? Dan menurut kalian, apakah Makemi Manor ini memang harus ditutup? Atau sebenarnya ya nggak apa-apa dilanjutin aja? Karena di sini yang salah sebenarnya bukan si Makemi, tapi orang-orang yang masih mau mengikuti permainan itu. Padahal dari awal surat perjanjian dan konsekuensi yang akan diterima sudah jelas, tapi masih ada aja orang yang mau mengikuti permainan itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan asupan horor yang lebih banyak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.